Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan perkenalkan pendiri-pendiri dan deklarator Partai Demokrat 2004 ya, mulai awal 2001 awalnya, nanti ini 2004 ya. Satu persatu saya kenalkan. Pertama, satu nama Hengki Luntungan, beliau ini. Ya. Juntuti. Ya. Saya Joko Suwanda, saya sendiri ya. Ahmad Torik, Dr. W. Kaunam, on the way ya, on the way. Jadi Suyantono. Gani Hanot Wijoyo. Yes. Profesor Budi Santoso on the way. Oh belum. Oh iya. Ilal Ferhat. Assalamualaikum. Yan Rizal. Jawa Barat. Ya. Udah, ya itu aja dulu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pertama-tama saya menyampaikan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita boleh ada di tempat ini. Tadi ada teman-teman yang sebetulnya kita harus perkenalkan. Ada tadi Pak Darmizal, Insinyur Darmizal, mantan Wasekjen, representasi daripada almarhum Ahmad Yani Wahid. Kemudian Pak Tri Yulianto, tadi juga ada. Kemudian Pak Dadai Kudaya. Nah, beliau-beliau ini ada di luar karena beliau tidak berhak masuk di dalam karena ini urusan pendiri. Agar tidak membias bahwa kami bukan pendiri abal-abal yang tiba-tiba datang bicara tentang sejarah partai. Ini harus digarisbawahi bahwa dengan kekisruhan yang ada pada saat ini, maka kami pendiri Partai Demokrat menyikapi pertama turun gunung dulu. Karena kalau sono turun gunung, kita turun gunung benar. Dan kebetulan ini Pak Gani, Pak Ahmad Torik, Pak Badin Tonti, Pak Joko, Pak Edi, Pak Ilal, dan dari Jawa Barat sana Bandung datang subuh-subuh Pak Cecang, meminta sebuah pertanggungjawaban dalam rapat ini untuk menentukan sikap daripada pendiri. Ada apa kekisruhan ini terjadi? Tentunya pertama, sebagai pendiri kami melihat bahwa kekisruhan ini terjadi oleh karena ketidakmampuan seorang pemimpin partai. Garis bawahi, ketidakmampuan seorang pemimpin partai, dalam hal ini Saudara AHY. Garis bawahi, gak usah takut-takut. Kenapa ketidakmampuan? Lebay. Persoalan internal dibawa ke eksternal. Kedua, oleh karena ketidakmampuan ini, maka kami pendiri bersepakat untuk mencari sebuah solusi. Apa solusi itu? Tidak ada silatnas, yang ada KLB. Konferensi luar biasa yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan partai. Dan sikap kita untuk menengarai persoalan ini. Melakukan KLB tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa kebencian, tanpa ada saling menyudutkan. Yang ketiga, mendorong siapapun yang akan masuk dalam KLB nanti, eksternal maupun internal. Keempat, pelaksanaan KLB ini
harus dilakukan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga yang benar-benar dilakukan pada saat kongres pertama. Artinya, jangan kita menciptakan dalam anggaran dasar bahwa saya seorang ayah jadi majelis tinggi, anak saya jadi ketua umum. Kalau mau KLB harus sesuai dengan perintah saya. Oh, tidak bisa. Partai tidak akan selamat dengan cara dinasti seperti ini. Sehingga kami sebagai pendiri menengarai persoalan ini untuk menjadikan Partai Demokrat pada saat kita bangun pertama adalah partai terbuka. Siapapun bisa masuk. Dan satu-satunya di dunia ini pernah terjadi. Kami datang, kami lihat, kami menang. Kenapa? Karena ada satu kesatuan pendapat di situ. Dan persoalan internal diselesaikan secara internal. Tidak harus dibawa ke eksternal, kemudian mengujuk-ujuk seluruh segala macam-macam, karena ini menunjukkan ketidakmampuan daripada seorang pemimpin. Ya, kalau pemimpin dikarmi, kelihatan matang. Pas dikupas mentah dalamnya. Sehingga sebagai pendiri sepakat untuk mengadakan kongres luar biasa yang melibatkan internal maupun eksternal. Tinggal terserah siapa yang akan menentukan siapa mau eksternal, siapa mau internal. Kira-kira demikian. Yang keenam, dalam pelaksanaan KLB, dalam pelaksanaan konferensi, maka pendiri partai siap masuk dan melibatkan diri secara aktif dalam rangka mengawal, mengembalikan Partai Demokrat kepada kita sebelumnya. Apa itu visi misi pertama kita daripada Partai Demokrat 2001? Ya, kalau ditanya di Cikeas nggak ngerti mereka. Ditanya di BPP apalagi? Oh, mereka bukan pendiri kok. Terus ujuk-ujuk bicara tentang partai, dari mana judulnya? Kemudian pecat-memecat, kapan besarnya? Orang datang, mari monggo masuk, bukan pecat. Kalau ada persoalan duduk satu meja. Dan itu yang dilakukan Partai Demokrat sejak awal. Lalu dalam mengawal perencanaan pelaksanaan KLB, tentunya kita bersepakat bersama. Tidak hanya pendiri tetapi para senior yang selama ini berjuang, berbuat untuk mengambil peran dalam kerangka memajukan Partai Demokrat ke depan, mengembalikan Partai Demokrat menjadi sang juara. Persoalan-persoalan yang nantinya akan memicu persoalan di luar daripada pernyataan kami akan bicara secara teknis lewat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi barangkali ini yang perlu kami sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, monggo. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini kan adanya rilis di sini. Dari mana tolong? Saya Ronald, Bang. Ambil aja, Bang, ya. Saya Ronald, Bang, dari Senator. Saya pengen nanya ke Abang, jika memang ini para pendiri yang saat ini duduk di depan kami ingin menanyakan apakah mungkin KLB itu akan terjadi. Dan jika memang terjadi, KLB Partai Demokrat ini akan dilakukan di mana, Bang? Ya kan? Itu pertama. Target dari KLB itu yang kedua, apa, Bang? Apakah hanya ingin melengsarkan AHY sebagai putra dari SBY, atau apa, Bang? Dari Bang, kita aja, Bang. Ada lagi? Silakan. Bang Ijal, Bang, dari Berita Buana Ruko, Bang. Mau tanya, Bang, sebenarnya
kenapa para pendiri ketika Kongres 2020 kemarin tidak tidak bersikap atau tidak bersuara terkait Kongres? Kenapa baru sekarang? Karena kan baru setahun, belum ada setahun ya Bang, kepemimpinan AHY. Nah itu aja maksudnya yang kita dipanggil. Oke, ada lagi 3 pertanyaan pertama. Bang Don. Ada? Vicky dari Citunews.com. Ujian gajing Partai Demokrat ini kan bermula dari AHY yang mengeluarkan statement bahwa ada kelompok-kelompok yang ingin mendongkel ketua umum, dan ditarik atau ditegaskan oleh Pak SBY bahwa Pak Muldoko lah yang menjadi dalam tanda kutip aktor di belakangnya. Nah, kenapa KLB ini dijengungkan ketika Pak Muldoko atau isu terhadap Pak Muldoko itu sudah muncul? Nah, apakah ada aktor di balik KLB ini atau tidak? Terima kasih. Makasih, sementara 3 pertanyaan saya jawab dulu ya. Pertama, Apakah mungkin KLB itu jalan? Dan apakah KLB itu hanya untuk melengsarkan AHY? KLB pasti jalan. insya Allah. Jadi jangan apakah mungkin, pasti jalan. Dan melengsarkan, ya pasti kami lengsarkan. Oke? Yang kedua, pendiri kenapa tidak bersikap saat kemarin? Bukan tidak bersikap. 6 bulan sebelum terjadi Kongres, kami sudah mainkan itu, yang mungkin teman-teman wartawan hadir, yang memintakan agar KLB dilakukan secara terbuka. Siapapun yang mau masuk silakan. Jadi kami sudah melakukan itu. Tetapi oleh karena beliau